di surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami kehadirat-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan Yesus, Tuhan pimpin firman-Mu Tuhan. Engkau urapi firman-Mu Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, pendengaran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke saudara, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul pada pagi hari ini, jangan takut. Karena pada hari-hari ini banyak orang yang takut. Nah, firman Tuhan diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, dikatakan di situ, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata jangan takut sebab Tuhan ada menyertai kita. Pada hari-hari ini banyak orang takut. Apa yang membuat kita menjadi takut? Saudara-saudara, pada hari-hari ini kita mendengar berita yang menakutkan di televisi. Yang membuat kita takut, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu bisa membuat kita menjadi takut. Tapi apa kata firman Tuhan, saudara-saudara, tentang berita? Kita sama-sama lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran atas sabda Kristus. Kita mendengar firman, maka iman timbul. Iman tumbuh di dalam hati kita. Saat kita mendengar firman, saat kita baca firman, iman tumbuh di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara, kalau iman tumbuh di dalam kehidupan kita, maka rasa takut itu akan hilang daripada kita. Akibat daripada rasa takut itu, saudara-saudara, kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara, Yesus menegur keras murid-muridnya pada saat mereka takut. Kalau saudara baca cerita ini, pada saat mereka ada di danau, pada saat gelombang, angin ribut menerpa perahu mereka, mereka merasa takut, mereka panik, mereka membangunkan Yesus. Mereka berkata, Guru, tidakkah Guru peduli kami binasa? Lalu Yesus bangun, Yesus menghardik gelombang. Yesus berkata, diam, tenanglah. Lalu saat itu juga angin tenang, teduh, gelombang langsung teduh. Saudara-saudara, Yesus menegur mereka. Dikatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Takut membuat orang kurang percaya. Takut bisa membuat kita kurang percaya. Takut membuat
membuat iman kita menjadi turun, menjadi kurang. Sebab itu jangan biarkan rasa takut itu ada, tinggal di dalam kehidupan kita. Karena itu akan membuat kita menjadi rugi. Iman kita akan menurun. Percaya kita akan menurun. Karena takut. Saudara-saudara, kenapa orang bisa takut? Karena kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena kurang mengenal. Kurang mengenal Tuhannya. Murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, tapi mereka kurang mengenal Yesus. Banyak orang ke gereja, tetapi tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal siapa itu Yesus. Sebab itu masih ada ketakutan di dalam hidup mereka. Masih ada kebimbangan di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka kurang mengenal Yesus. Kita perlu mengenal Yesus. Kita perlu mengenal Tuhan kita. Untuk kita dapat percaya kepadanya. Rasul Paulus dia berkata di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa Tapi aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa sampai kepada hari Tuhan. Rasul Paulus dikatakan aku tahu kepada siapa yang ku percaya. Dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 12. Paulus dia percaya. Karena apa? Dia sudah mengenal Tuhannya. Karena dia mengenal Tuhan, dia percaya. Sebab itu kita perlu mengenal Tuhan kita. Untuk kita bisa percaya kepadanya. Rasul Paulus dia katakan, aku yakin. Aku tahu kepada siapa yang ku percaya. Dia berkuasa memelihara. Dia berkuasa memeliharaku sampai kepada hari Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang dipercaya Paulus adalah Tuhan yang berkuasa. Sanggup memelihara dia sampai kepada hari Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup memelihara kita. Allah yang sanggup menjaga kita. Allah yang berjanji menyertai kita. Tadi dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Allah di dalam kehidupan kita itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Kita nggak perlu takut karena kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup memelihara kita, Allah yang sanggup menjaga kita, Allah yang sanggup melindungi kita, Allah yang sanggup bertanggung jawab atas kehidupan kita. Asal kita percayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Aku tahu kepada siapa yang ku percaya. Dia Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa memeliharaku sampai kepada hari Tuhan. Allah yang sanggup memelihara. Bukan cuma 1 hari, 2 hari. Sampai kepada hari Tuhan. Sampai dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan menyertai. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam ini. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Sampai hari kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan menyertai
menyertai saudara selama-lamanya. Sebab itu kita nggak perlu takut. Dunia boleh berubah dengan keberadaannya, tetapi kita boleh merasakan akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah kita Allah yang tidak pernah berubah. Allah kita yang berjanji, Allah yang tidak pernah berdusta. Allah yang tetap memegang kepada janjinya. Janji firman Tuhan itu ya dan amin bagi saudara dan saya. Sebab itu kita pegang janji Tuhan. Kita terima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu takut. Sebab takut itu bisa membuat iman kita menjadi turun. Kalau iman kita menjadi turun, kita berdoa kepada Tuhan, kita nggak akan dapat apa-apa. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa yang besar, dikatakan doa yang besar kuasanya adalah doa yang disertai dengan iman. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan iman. Nah, kalau iman kita kurang, berarti kita nggak akan dapat apa-apa. Tidak ada, doa kita itu tidak mempunyai kekuatan. Seperti kita berdoa, naik ke atas, turun lagi. Nggak bisa tembus ke sana. Karena nggak ada kuasanya. Sebab itu kita perlu. Iman kita ini harus kita bangunkan. Iman kita ini kita harus bangunkan. Bagaimana? Dengan kita baca firman. Belajar mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Belajar mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Bukan cuma mengenal asal mengenal. Tetapi Tuhan mau kita mengenal secara pribadi. Kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita itu yang sebenarnya. Kita mengenal Tuhan secara pribadi karena kita bergaul karib, bergaul akrab dengan Tuhan. Lewat kita baca, bagaimana kita dapat bergaul akrab dengan Tuhan? Dengan kita baca firman. Kita dapat mengenal isi hatinya Tuhan. Dari mana? Dari firman Tuhan. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan dari mana? Dari firman Tuhan. Kita belajar dengan kita mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengenal saudara secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Dia mengenal kedalaman hati kita. Dia mengenal apa yang menjadi pergumulan kita. Dia mengenal apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu. Sebab itu dia tahu mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan tahu mencukupkan segala keperluan orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, kata firman Tuhan. Berarti Tuhan sanggup memelihara. Tuhan sanggup mencukupkan. Saat kita harus diam di dalam rumah, mengurangi kegiatan di luar, bisa jadi harusnya bekerja di luar, tapi sekarang harus diam di rumah, mengurangi pemasukan. Tetapi percayalah, Allah kita, Allah yang sanggup mencukupkan keperluan kita. Allah kita, Allah Yehova Yire, Allah yang mengadakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang memberkati kita. Kalau kita tahu bersandar kepada Tuhan, tahu berharap kepada Tuhan. Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi kita. Asalkan kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu khawatir. Takut, khawatir, cemas. Itu saudaranya semua.
Itu yang bisa membuat iman kita jadi turun. Tapi biarlah mari kita angkat, kita bangkitkan iman kita. Kita bangun iman kita dengan kita punya semangat yang lagi di dalam kita mengiring Tuhan. Kita mau lebih giat lagi di dalam kita membaca firman. Karena firman itu akan membangunkan iman saudara dan saya. Firman itu akan membuat kita lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita merasakan Tuhan itu seperti sahabat kita. Kalau kita merasa Tuhan itu seperti sahabat kita, ada apa-apa kita bisa cerita sama Tuhan. Tuhan tempat curahan isi hati kita. Kita nggak perlu takut. Firman Tuhan katakan janganlah kamu takut. Janganlah takut. Aku menyertai engkau. Itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Keadaan boleh membuat, berita dunia boleh membuat orang menjadi takut. Tapi bagi saudara dan saya, kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya janji Tuhan. Kita punya firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang berjanji supaya kita nggak takut. Karena Dia ada menyertai kita. Dia ada bersama kita. Kalau dikatakan Dia menyertai kita, penyertaan Tuhan itu baik pada waktu kita susah, pada waktu kita senang, pada waktu kita sedih, pada waktu kita dalam suka duka, Tuhan ada. Kalau sahabat dunia, saat kita susah, Dia nggak mau, Dia tinggalin kita. Saat kita senang, seperti semut. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mau menyertai kita, baik pada waktu kita susah maupun pada waktu kita senang. Dia tetap ada bagi saudara dan saya. Karena Dia Tuhan kita, Tuhan yang setia. Dia yang berjanji, Dia yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap setia, Dia tetap pegang pada janjinya. Sebab itu percayalah kepada Tuhan. Setialah kepadanya. Tuhan tolong kepada kita semua. Tuhan memberkati. Firman Tuhan saya sampaikan di sini, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk Tuhan Yesus mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh percaya sungguh kepadamu Tuhan. Tolong tambahkan iman percaya kami Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan Yesus dapat Tuhan Yesus Tuhan mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan kami. Engkau berkati firman-Mu Tuhan. Kuatkan seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap telinga yang mendengar. Kami boleh Tuhan, mereka boleh diberkati. Nama Tuhan kami puji, nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, kita mau berseru haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.